ada 3 aspek terpenting pada rumah yang tidak bertingkat, yaitu pintu utama, ruang tidur, khususnya ruang tidur utama, dan juga adalah dapur. Dan kalau dia bertingkat, tentu saja tangga termasuk pula di dalamnya yang tidak boleh diabaikan tuh ya. Semuanya menjadi salah kalau posisi kedudukan rumahnya salah. Kalau kita kemudian memperoleh kedudukan rumah yang paling tepat ya, kemudian posisi pintunya benar dan hadapnya juga cukup oke, ya, ini aja udah merupakan daya dorong bagi keberuntungan yang sangat luar biasa. Dapur ada di 2 lantai yang dihubungkan tangga, terkoneksi oleh tangga, tidak benar. Dampaknya bukan hanya pada aspek keberuntungan saja, tapi juga terhadap aspek kesehatan. Selamat malam sahabat Sonora, tentunya Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Feng Shui Sonora. Malam hari ini akan kembali menemani Anda 1 jam ke depan. Tadinya Hans gak sendirian, Hans sudah bersama dengan Pak Kang Hongkian. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam Hans. Baik, tapi tentunya siap dong ya menemani sahabat Sonora malam hari ini. Tentu saja, rupanya nih ada maksudnya Hans. Apa tuh Pak Kang? Karena yang bertanya itu yang kemarin tertunda, rupanya namanya Fresh Waters. Jadi kalau belum ketemu Fresh Waters, agak nyangkut suaranya Hans. Betul kan? Oke, untuk hari ini kita mau bahas apa sih Pak Kang? Nah, itulah Fresh Waters ini bertanya dia. Apa tuh Pak Kang? Pada video api kompor yang tingkatkan keberuntungan. Oke. Selamat malam Pak Kang, selamat malam juga tentunya untuk Fresh Waters ya. Salam sehat, ada yang ingin saya tanyakan katanya. Kata Pak Kang, yang harus diperhatikan posisi pintu utama, ruang dapur, dan kamar tidur. Betul sekali ya. Memang ada 3 aspek terpenting pada rumah yang tidak bertingkat, yaitu pintu utama, ruang tidur, khususnya ruang tidur utama, dan juga adalah dapur. Dan kalau dia bertingkat, tentu saja tangga termasuk pula di dalamnya yang tidak boleh diabaikan tuh ya. Nah, kita akan membahas semuanya itu kali ini malam nih. Oke, Pak Kang, ini menarik nih ya. Benar ya. Nah, kemudian dibilang jika rumah menghadap ke barat, bersandarnya di timur dong ya. Letak posisi pintu utama yang terbaik, apakah barat, barat laut, atau barat daya? Terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau depannya itu barat Hans, tentunya kalau kita bagi 3 bagian ya, 3 sektor ya. Tentunya kalau depan barat, belakang timur, ya toh? Betul. Nah, sisi kanan kita nih adalah utara dong ya, kalau di belakang kita timur ya. Betul. Nah, belakang sini selatan. Nah, artinya bagian depan sebelah kiri daripada bangunan adalah barat daya. Tengahnya barat, bagian kanan adalah barat laut. Nah, dia bilang yang mana satu yang paling bagus? Bagaimana jawabnya? Harus ditanyakan ya Pak Kang ya. Nah, begini. Yang paling penting nih, yang terpenting kalau kita mau menentukan posisi daripada pintu nih Hans, ya juga kepada juragan Fresh Waters tentunya, dan sahabat Sonora yang lain yang memang punya kepentingan untuk menentukan posisi pintunya terlebih ya. Adalah kita paham dulu nih. Apa nih Pak Kang? Mengenai konsep bersandar pada gunung, melihat lautan. Betul.
Nah, yang ditanyakan adalah dari 3 posisi tadi, barat daya, barat, dan barat laut. Di manakah letaknya? Semuanya menjadi salah kalau posisi kedudukan rumahnya salah. Betul ya, harus tahu dulu lautnya di mana gitu ya, Bang, Nah, ya. jadi kita harus tahu nih ya, bahwa posisi kedudukan harus benar dulu. Yang kedua adalah posisi hadap daripada pintu utama. Dalam konteks ini adalah lautannya toh. Iya. Bersandar pada gunung adalah kedudukan, menghadap lautan adalah pintu utama punya hadap. Iya. Nah, kalau pintu utama punya hadap, itu kemana seharusnya? Itu kan ada tuh, Betul. ya di video kedudukan dan hadap pintu utama toh. Nah, ini harus dipahami. Nah, kemana? Apakah dia harus lempang ke depan? Apakah dia serong ke kanan? Atau dia tegak lurus belok ke kanan? Atau serong ke kiri atau tegak lurus ke kiri? Ya, sesuai daripada derajatnya toh yang ditentukan berdasarkan analisis terhadap pintu utama tersebut toh. Betul. Nah, kemudian kita harus menghitung nih. Setelah tahu itu, kita harus tahu berapa persen kadar komposisi elemen yang terkandung. Oh, iya. Apakah sesuai untuk di barat daya? Ya, barat daya adalah posisi daripada tanah. Ya, kemudian apakah sesuai dengan barat? Ya, posisi logam juga ataukah barat laut? Ya, harus dibedakan. Ya. Betul. Barat laut itu adalah posisi logam yang berbeda daripada barat. Harus dipahami juga tuh, dibuka tuh file-file video yang kita sudah bahas ya. Nah, kemudian dari ketiganya ini, setelah kita tentukan di mana posisi yang terbaik berdasarkan komposisi elemen daripada kepala keluarga. Misalnya kalau kepala keluarganya komposisi elemennya api, ya jangan ke tempat tanah dong. Oh, iya. Nanti subsidi. Ya, kemudian kalau komposisinya elemennya adalah tanah, jangan ke barat laut atau ke barat, nanti juga subsidi gitu ya. Harus dalam posisi daripada elemennya terhidupkan gitu ya. Nah, kemudian kita harus tahu tuh Hans, di mana posisi pertigaan jalan atau perempatan jalan terdekat. Kemudian baru kita harus tahu nih, ya daripada arus jalan tadi kan di mana yang paling dekat toh? Iya. Kemudian air di riol di depan rumah, kalau ada sungai, air di sungai di depan rumah mengalirnya kemana? Dengan catatan kita tidak boleh mengondisikan pintu kita tersebut nanti. Misalnya kita udah tentukan nih arusnya di barat, ya, kemudian kita miringkan ke posisi di mana seolah-olah kita melihat air menjauh. Itu kan menjadi keliru dong ya. Nah, dari kesemuanya itu barulah kita bisa menentukan di mana itu posisi pintu harus berada ya. Harus berada begitu ya. Ini tadi sempat melihat sungai nih untuk aliran air. Kalau misalnya kayak parit, kadang depan rumah tuh suka ada parit, itu termasuk nggak sih Pak Kang? Sama dong, yang namanya di sini adalah sungai, termasuk bahkan riol sekalipun, got. Oh, iya iya. Ya, jadi kalau parit kan lebih gede dari got tuh ya. Betul. Iya. Jadi intinya arah aliran sungai tidak harus sungai yang besar gitu ya Pak Kang ya? Nggak mesti. Tetapi kalau ada sungai yang besar kemudian ada riol dan arah jalurnya berlawanan, tentu kita akan memperhitungkan yang paling berkuasa dalam konteks ini adalah sungai yang besar dong. Tetapi apabila sungai yang besar itu kemudian ternyata bentukannya di depan rumah kita memukul kita, bukannya memeluk kita, tapi dia membokongi kita, menendang kita, kita ambil yang posisi yang lebih kecil. Dalam hal ini riol misalnya begitu. Artinya sesuai konteks ya Bang Kang ya? Iya, jadi
memang nggak gampang untuk menentukan hal yang satu itu ya kepada freshwater ya, tetapi bukan berarti nggak bisa juga dikondisikan ya. Kalau mau banyak belajar tentunya mudah sekali ya. Baik. Apalagi kalau video-video kita semua diseksamai itu. Iya betul Kakang ya. Ya semua ada kok ya bahasannya. Cuma kalau hanya menseksama yang satu ini mungkin kurang dapat nih ya Betul. pemahamannya. Tapi kalau semuanya dia akan bersambung toh. Betul. Ya. Baik. Kita- Kakang ini kelihatannya juga biar fresh water, juga biar Kakang punya waktu minum dulu sejenak. Kita break dulu ya Kakang ya. Oke. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora Family Classic Music masih di Feng Shui Sonora. Kita akan kembali melanjutkan ini malam hari ini bersama dengan Pakang. Pakang, masih ada yang mau ditambahkan seputar rumah tadi Pakang? Enggak, memang apa yang ditanyakan oleh Juragan yang meniknamkan namanya freshwater ini memang jelimet loh ya. Iya. Jadi bagi mereka yang nggak mengikuti dari awal, emang sulit sekali untuk mencernanya. Iya. Namun pertanyaan ini bagus banget gitu ya. Iya. Karena kalau kita kemudian memperoleh kedudukan rumah yang paling tepat ya, kemudian posisi pintunya benar dan hadapnya juga cukup oke, ya ini aja udah merupakan daya dorong bagi keberuntungan yang sangat luar biasa. Oh, Gitu ya. Iya. Jadi belum kita berbicara penataan di dalam tuh, itu aja udah sangat menunjang Ini gitu baru ya. bangunan dan pintu. Benar ya. Jadi walaupun serumit apapun, seyogianya sahabat Sonora meluangkan waktu untuk menyimak dan memahaminya dan mempedomaninya dong tentunya ya. Betul Pakang. Iya, nah kita lanjut nih. Ada juga pertanyaan pertanyaan bagus lainnya ya, yang ditanyakan oleh Juragan sahabat Sonora kita, Kevin Hermanto. Selamat malam. Ya, bertanya pada video dinding kaca, meja dapur, kompor gas, dan kompor listrik ya. Pak mau tanya katanya, di lantai atas boleh nggak ada tangga tapi tidak mengenai kompor? Sama gronteng itu apa ya katanya? Nah, boleh nggak tuh ada tangga tidak mengenai kompor? Ini kompor di bawah nih. Terus di lantai atas ada, atau bukannya di lantai atas lah, pada lantai yang sama. Kemudian ada kompor di tasannya gitu ya. Dan oke. Tapi atau nggak yang kompor gitu ya. atau si kompor di lantai bawah, bisa juga ya si tangga di lantai atas nih. Ya tapi kompor itu tidak tepat berada di bawah tangga, tidak mengenai kompor si tangga, boleh nggak? Artinya dapurnya tuh ada di bawah tangga gitu ya Pakang ya? Bener, Oh, oke. boleh nggak? Gak tahu di Pakang. Ya, jadi sebetulnya tangga itu bukan tidak boleh berada di Gas kompor. atas kompor, tapi tidak boleh sebaiknya kalau berada di area di atas dapur gitu. Oh, yang nggak bolehnya di atas dapurnya. Bener, apalagi kalau di atas kompor gitu. Tentunya nggak boleh gitu ya. Betul. Nah, kecuali untuk seorang yang betul-betul profesional, dia bisa membuat efek-efek tertentu gitu ya, dengan penataan yang lainnya. Tapi sebaiknya jangan deh gitu ya. Oke, artinya ini suka ada yang manfaatin, ada di bawah tangga kan suka ada celah untuk dapur bersih juga, ini nggak boleh ya Pakang ya? Nggak boleh, mau dapur kotor, dapur bersih, yang tuh apalagi
dapur kotor yang betul-betul untuk memasak setiap harinya gitu ya. Nah, jangankan, nah dengar nih, Apa tuh? jangankan si dapur berada di bawah tangga, jangankan itu. Ya, dapur berada di lintasan tangga pun nggak boleh. Oh, iya, iya. Artinya di dalam ruang dapur misalnya nih, ya kita bikin tangga nih di samping tapi agak jauh gitu. Iya. Tapi kan lintasannya mengenai itu kan. Betul, betul, betul. Nah, kalau lintasannya mengenai nggak boleh. Oh, Ya, juga apalagi kalau ujung tangga atau bordes tangga di bawahnya ada kompor. oh, Tentunya nggak boleh lagi. Dan terlebih lagi nih, yang lebih fatal nih, kalau kemudian orang nih supaya kata Pak Kang nih, dapur nggak boleh dua, mesti satu. Kalau dua bisa terjadi perselingkuhan gitu ya. Nah, supaya jangan jadi dua, kan kata Pak Kang boleh kalau terkoneksi. Bersebelahan, berdampingan. Bagus tuh kalau dapur kotor di sampingnya dapur bersih. Nah, kemudian dia bikin di atas sama di bawah. oh, Nah, di atas sama di bawah kan harus dihubungkan oleh tangga dah. iya betul. Ini yang nggak boleh. Oh, oke. Jadi- naiknya pakai timba ya. Jadi dapur ada di 2 lantai yang dihubungkan tangga, terkoneksi oleh tangga tidak benar. Apalagi nih dengerin ya. Apalagi kalau sebagian daripada dapur yang di bawah itu berada pada lintasan tangga, apalagi pula kalau berada di bawah daripada bordes atau lintasan tangga yang berada paling ujungnya, juga tidak boleh. Apa sih dampaknya? Dampaknya bukan hanya pada aspek keberuntungan saja, tapi juga terhadap aspek kesehatan. Oh, Di sektor manakah dia berada, dia akan mengaktifkan sektor tersebut. Karena kita pernah bahas tuh, ada videonya ya. Rumah juga punya organ-organ tubuh, ada kepalanya, ada kakinya, ada jantungnya, mulutnya, perutnya, matanya. Jadi ada semuanya tuh. Iya, Nah, iya, iya. kalau mendera misalnya posisi perut, bisa saja bukan hanya masalah perut yang dialami, misalnya kena mah, GERD gitu ya, atau deraan lainnya pada lambung atau limpa. Tapi rahim pun bisa kena juga. oh, iya, iya, Ya, iya. jadi bisa aja seseorang sulit punya anak ya. Iya, iya, iya. Oleh karenanya pula tuh, jadi harus betul-betul diwaspadai ya. Iya. Jadi kepada juragan Kevin Hermanto, ya tentu saja itu harus diwaspadai, jangan sampai terjadi ya. Jadi jangan sampai ada tangga di atas ruangan dapur, apalagi di atas kompornya. Oke, Pak Kang, tapi ini juga Han suka menemukan Pak Kang. Kalau tadi yang seperti Pak Kang bilang dapurnya atas bawah, ini mungkin nggak pakai tangga tapi pakai lift makanan. Itu boleh nggak Pak Kang? Pakai lift makanan boleh saja, cuma masalahnya sekarang bukan transportasi makanan nih, bukan masalah pengiriman makanan yang jadi Orangnya, masalah. Yang jadi masalah adalah posisi daripada keduanya itu diakses oleh orang lewat mana. Oh iya iya, kalau lewat luar gitu artinya nggak apa-apa ya Pak Kang ya? Nah, tentu harus melalui tangga dong. Oh iya betul ya. Ya, kalau lewat tangga tentu saja kan tadi ada kasus seperti tadi yang kita sudah bicarakan. Oh, tangganya jauh. Ya, misalnya tangganya jauh. Loh, kalau tangganya jauh berarti itu bukannya terkoneksi dong. Oh iya benar ya. Ya. Oh iya betul betul. Kan harus terkoneksi. Ya. Nah, supaya terkoneksi tentu saja harus ada tangga kalau dia atas dengan di bawah. Oleh sebab itu, upayakan dapur itu pada level yang sama, level lantai yang sama. Baik. Oke Pak Kang, kita harus kembali break dulu sejenak Pak Kang. Oke, kalau gitu. Kembali sesaat lagi. Sahabat sonor jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Oke.
Sonora FM Destination Music masih di Feng Shui Sonora. Kita lanjutkan Pak Kang ke pertanyaan sahabat Sonora di WhatsApp. Oke, kita lanjutkan. Namun sebelumnya, saya mau berpesan kepada sahabat-sahabat Sonora, Boleh Pak Kang? ya, yang mau bertanya mengenai masalah pribadi yang menyertai data kelahiran, tolong pertanyaannya disampaikan melalui WhatsApp ke Radio Sonora ketika acara sedang berlangsung. Betul, ya, di nomor 0812-112-9200. Jangan ditulis di kolom komentar YouTube ya Pak Kang ya. Ya, jadi di kolom komentar tanyakan yang lebih bersifat umum, General, ya, dalam artian kalau saya mau menempatkan ini bagaimana loh ya, kalau masalah kompor bagaimana, masalah atap rumah misalnya sambungan kayu, ya, dan macam-macam yang sifatnya umum ya, Lebih general. begitu, bener bos. Baik, Ya. kita mulai ke pertanyaan pertama Pak Kang. Oke, kita mulai. Tadi kalau kita bicara yang umum, sekarang kita bicara yang khusus. Oke. Baik, ini sudah ada sahabat Sonora, namanya adalah Alex. Alex. Betul. Alex Alpha 5 Echo X-ray. Ya. Lahirnya tanggal 30 bulan 7. Sebaiknya lain kali lebih Nama lengkap, dilengkapi, tentunya lebih bagus ya. Betul. Oke. Baik, ini di tanggal 30 bulan 7 Pak Kang. Tanggal 30 bulan 7 Betul, di tahun 2013. Jamnya jam 7 pagi. jam 7 pagi ya. Ini pertanyaannya borongan Pak Kang, nanyain soal unsur, elemen, handicap, terus juga hadap rumah dan juga usaha yang cocok. Soal unsur, soal elemen, terus unsur sama elemen bagaimana ngebedainnya? Iya, komposisi elemen terdiri daripada 5 unsur. Kalau udah nanya unsur, nanya elemen lagi. Betul. Ya, jadi kalau kita berbicara, Alex ini lahir pada tahun ular air gitu ya. Harinya hari Selasa, tanggal 23 bulan 6 tahun 2564 ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara komposisi, maka hampir merata dia punya komposisi, nggak ada yang terlalu dominan begitu ya. Kendati begitu, yang paling menonjol memang adalah api, bukannya air, lebih sedikit menonjol gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kemudian Alex itu sekarang kan usianya baru berapa? 13 tahun 12 tahun ya? 13 berdasarkan kalender Imlek ya. Oh, iya. Berdasarkan sionya ya. Kalau dia merasa kenapa sih saya ini prinsipnya lemah atau rasanya kok bergaulnya kurang, saya harus mengejar orang lain untuk menjadi teman, bukannya saya dikejar karena saya punya leadership yang bagus begitu ya. Nah, kalau itu yang dirasakan, memang Alex minta tolong orang tua memasang akuarium di ruang belajarnya. Kalau nggak ada ruang belajar ya carilah posisi daripada yang terbaik di rumah ya, pada sektor timur atau tenggara daripada ruang belajar atau rumah tersebut. Oke. Kemudian yang paling cocok nantinya kalau dia itu bersekolah di bidang food tech ya, food science ya, dunia industri pemintalan, kemudian agrobisnis gitu ya, atau juga ke makanan-makanan, industri makanan, atau dia sekolahnya juga bisa ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer ya. Lumayan banyak pilihannya ya. Iya. Baik. Ini juga kalau soal hadap rumah dan juga usaha tentunya tadi berkaitan ya. Iya, tapi kalau hadapnya belum boleh karena masih relatif. Oke. Nanti kecil. artinya kalau sudah lebih dewasa boleh nanya lagi sendiri ya Pak Kang ya. Boleh. Begitu, baik. Semoga menjawab ini untuk Alex di malam hari ini.
Lalu juga kita mau ke penanya berikutnya Pak Kang. Ya. Ada Gabriela Cika. Saya bantu Eja. Ya. Golf Alpha Beta Romeo India Echo 5 Alpha spasi Charlie India Kilo Alpha. Tanggal 27 bulan 4. Tanggal 27 bulan 4 Tahunnya 2007. 2007. Jam lahirnya 7:15. Ya. Ini pertanyaannya Pak Kang, bagaimana gambaran pendidikan ke depan karena lagi cari kampus di tahun ini katanya. Wah, repot terus saya tanya bagaimana apa? Gambaran pendidikan ke depan. Wah, saya nggak bisa jawab loh. Itu mesti tanya pemerintah itu. Kita cuma bisa kasih saran cocoknya kemana ya. Iya, kalau tanya gambaran pendidikan ke depan itu mesti tanya pemerintah, terutama ke Departemen Pendidikan. Menterinya ditanya. Maksudnya bukan begitu. Bagaimana pendidikan dia ke depannya, cocoknya di mana? Sorry ya dibecandai ya Gabriela Cika. Bapak biar nggak serius-serius amat Pak. Benar, Gabriela harus paham bahwa dia ini orang yang punya leadership dan prinsip yang bagus, yang kuat ya. Nah, asalkan tidak merasa sok aksi, sok tahu, maka temennya akan banyak sekali gitu ya. Akan mendukung dia. Tinggal satu hal, Gabriela harus sering pakai baju warna putih dan kalau bisa juga menambahnya dengan perhiasan yang nggak usah pakai emas lah, tapi pakai logam gitu ya, untuk meningkatkan energi logamnya itu ya. Dengan demikian maka dia akan lebih tahu tentang masa depan gitu. Nah, kalau itu dilakukan maka perlahan tapi pasti setelah nanti dia memasuki usia bisnis gitu ya, peruntungannya langsung sudah terbuka lapang gitu. Gampang banget dia untuk meniti pekerjaannya, meniti masa depannya gitu ya. Nah, untuk itu kalau pendidikannya lebih sesuai, lebih bagus dong ya. Nah, dari segala sesuatu yang kita komposisikan, kan tentu saja ada kayu, api, tanah, logam, air, dan campuran daripada kesemuanya itu. Yang paling bagus buat Gabriela adalah yang berunsur air dominan. Ya, jadi kalau dia itu kemudian belajar seni ya, seninya pasti luar biasa. Jadi Cika ini juga punya inovasi, kreativitas yang bagus dan itu jangan dikekang. Ya, harus dia bisa berani untuk mengembangkannya. Nah, untuk itulah saya juga minta tolong agar di kamar tidurnya Cika pada sudut barat lautnya tolong letakkan satu bongkah logam yang cukup besar. Kalau bisa ada 30 sampai 50 kilo ya, taruh di sana agar dia tuh kreativitasnya bisa betul-betul terbuka ya. Dan kemudian bidangnya itu selain yang berunsur air, dia juga cocok yang berunsur tanah dan air. Dalam artian dia kalau jadi dokter tentu saja harus mengambil dokter kecantikan atau internis spesialis bagian ginjal gitu ya. Nah, jadi dia juga cocok ke bidang IT, teknik kimia, dan juga ke bidang fisika misalnya, kemudian juga apoteker. Itu tadi yang cocok untuk bisa diambil ya. Benar. Baik, bahkan kita harus kembali break dulu sejenak Pak Kang. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sonora FM News Weekend Music masih di Feng Shui Sonora dan juga masih melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk ke nomor WhatsApp 0812 112 9200. Kita lanjutkan Pak Kang. Oh, so pasti. Ini ada penanya berikutnya, namanya adalah Likasing. Likasing udah sering banget ini ya? Ini udah sering ya Pak Kang ya? Iya, udah beberapa kali ini. Apakah pertanyaan sama atau berbeda? Soalnya ini nggak ada historinya Pak Kang. Nanyain soal membeli rumah. Iya.
Mau kita lanjut atau mau diganti Pak Kang? Terserah Anda. Boleh mungkin dibacakan dulu pertanyaannya Pak Kang ya. Oke. Ini ada Li Kasing. Perlu diaja Pak Kang? Saya udah tahu dia, Bu. Udah. Udah ya. Oke, ini pria tanggal 5 bulan 8 Iya. tahunnya 1985. 1985. Jamnya 16.00. Malam Pak Kang, ini saya baru membeli rumah kedudukan di barat dan juga hadap timur. Jika ingin merenovasi rumah, baiknya bulan apa dan tanggal berapa? Sedangkan di kalender Feng Shui, jumlah keberuntungan saya di angka 5. Dan untuk kepindahan rumah, baiknya di bulan apa? Terima kasih. Oh, itu nggak perlu tanya lagi. Ya, dia nilainya 5. Kalau nilai 5 artinya apa? Warna merah pada kalender itu harus mengikuti ranking penilaian dari angka 4 sampai 7 ya. Karena 4 sampai 7 itu semua sama kecuali 8 atau 9 atau 1 sampai 3 itu berbeda. Nah, kalau 4 sampai 9 di mana 5 berada di dalamnya, maka merah itu artinya sangat baik. Ya, hijau tuh baik, cukup baik. Kurang baik kalau biru. Terus kemudian hitam tuh jelek. Kalau dia yang berbalik, dasarnya putih, itu harus perlu perhatian lebih karena jeleknya terlalu gitu ya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, sebelum kita melihat pada kalender, pada penanggalan, kita lihat dulu di bagian kanan atas tuh. Itu adalah hitungan bulan. Kita lihat di mana sio kerbau berwarna merah. Nah, disitulah bulan itulah yang kita harus pakai. Baru lihat tanggalnya. Nanti jamnya tanyakan ke saya. Ya. Baik. Baik, Pak Kang, kita kalau gitu lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Kang ya. Benar ya, saya berharap Li Kasing memahami hal tersebut ya, karena di kalender itu sudah komplit sebetulnya ya. Betul. Jadi bisa dihitung bulan berapakah dia selaras, baru mencari tanggalnya. Setelah tanggalnya didapat, khawatir ntar mau jamnya yang cocok, ajukan kepada kita lagi ketika kita sedang on air ya. Tanggal berapa, bulan berapa, nanti sekalian saya periksa betul bagus atau tidak, kemudian jamnya jam berapa kita kasih tahu. Baik. Kalau begitu kita ke penanya berikutnya, Pak Kang. Ya. Ini ada Mahdi. Mahdi laki-laki. Ya. Mama Alpha Hotel Delta India. Tanggal 23 bulan 1. Tanggal 23 bulan 1. Tahunnya 1966. 1966. Jamnya 12 siang. 12 siang ya. Ini waduh borongan ya. Usaha hadap rumah, unsur juga. Ini banyak yang nanya unsur dan elemen ya. Unsur dan elemen dan juga handicapnya. Mahdi ya, Juragan. Usianya berdasarkan kalender Imlek sekarang ini sudah berapa? 60 tahun ya. Sionya kuda ya. Nah, kemudian elemennya, bawaannya adalah api. Jadi disebut kuda api. Apakah betul api yang sangat dominan? Bukan main. Ini pengusir hantu ya. Artinya apa? Kalau lagi marah tuh temperamentalnya, waduh, menakutkan sekali gitu ya. Dia bisa melepas semua unek-uneknya, bisa menakutkan. Tetapi sayangnya dia setelah marah dia nggak ingat apa-apa. Sisi bagusnya itu ya. Iya, dia tuh pemaaf. Iya. Nah, ini justru salah dia. Gitu. Salahnya di mana? Di mana, Pak Kang? Kalau dia udah marah terus gak ingat, besok orang lain dendam sama dia juga nggak tahu loh. Dia berpikir ya, Mahdi berpikir, dia tuh orang tuh semua sama kayak dia. Jadi orang lain yang bermasalah ya, Pak Kang. Iya, dia pikir sama, entar juga semua juga baik-baik, oke-oke aja. Enggak lah, orang yang pendendam tuh banyak gitu ya. Jangan sampai kemudian dibokong, apalagi pada tahun ini
tahun ini kan pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikan, adu strategi, di mana masalah pembangkangan dan pembokongan luar biasa. Ya, jangan-jangan ini bisa mendera dia. Bagusnya Shokuda di tahun ini nilainya, keberuntungannya bagus banget gitu ya, selaras. Jadi potensi terjadinya kecenderungan semacam itu mengecil. Namun bukan berarti nggak ada kemungkinannya sama sekali toh. Kita tetap harus menjaga segala kemungkinan. Jangan kita sok-sok mengadu keunggulan, adu strategi ya. Walaupun yang namanya Mahdi ini dalam segala hal daya tangkapnya cepat, mencerna segala sesuatu cepat gitu ya. Tetapi tidak juga dibarengi kegesitannya itu, tidak dibarengi dengan ambisinya. Sehingga dia bisa belingsatan nggak tahu arah gitu ya. Sehingga ini yang membuatkan dia, potensi dia banyak mengalami kegagalan ya seperti itu. Saya nggak tahu dia punya keberuntungan sekarang ini di nilai berapa nih, jumlah nilai keberuntungannya harus dihitung gitu ya. Kalau nilai keberuntungannya lemah juga, tentu saja harus sangat berhati-hati, ekstra hati-hati. Ya, jangan pakai baju yang terlalu mencolok, dalam arti terlalu benderang, warna-warni, apalagi merah. Tapi berusaha untuk memakai baju warna putih, dan ketika santai tolong hitam, abu-abu, biru jangan dilepas. Ini untuk mendinginkan dia ya. Nah, kalau dia berbisnis di bidang logam, ya, atau api logam setidaknya, atau tanah logam, tetapi saya berharap logamnya dominan, misalnya dagang spare part gitu ya, atau besi-besi dan ya segala sesuatu yang bersifatnya metal ya, bentuk logam apapun, emas dan lain sebagainya, maka potensi dia untuk maju luar biasa. Banyak sebenarnya ya. Iya. Baik. Ada lagi? Baik, Pak Kang, kita sudah harus akhiri di malam hari ini. Oh iya. Sudah habis, Pak Kang. Cepet banget waktunya ya, padahal kita masih mau bersama sahabat Sonora untuk memberikan solusi yang terbaik agar potensi daripada sahabat kita menjadi jauh terbuka dan kesuksesan betul-betul banyak mendatangi ya, menjadi magnet keberuntungan. Oke deh, ya selamat malam, sukses selalu juga kan. Baik, selamat malam Pak Kang. Terima kasih untuk waktunya dan juga untuk Anda sahabat Sonora akan kembali hadir untuk Anda di Jumat depan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Hans Christian pamit undur diri, kita ketemu lagi di AMKM.